Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, bait pertama dan kedua. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, bait pertama dan kedua.
perintahnya demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita menyesali dosa kita, serta bersyukur karena Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Seiring dengan itu, mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39, bait pertama dan bait yang kedua. Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita nugerah dan petunjuk baru. Berita nugerah diambilkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yang demikian firman-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelepasan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sementara itu petunjuk baru diambilkan dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat 23 yang demikian firman-Nya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 282, bait pertama dan kedua.
Mari datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih hari baru yang boleh kami lalui pada saat ini. Terima kasih Engkau telah persekutukan kami di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami. Di tengah-tengah kesulitan kami beribadah ini, kami teringat akan anak-anak-Mu manusia di dunia ini. Anak-anak-Mu yang Kau kasih ini sekarang masih berada di dalam penderitaan karena pandemi ini, Bapa. Pulihkan kehidupan kami. Berkatilah di dalam kami mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Berkatilah setiap usaha-usaha kami. Mohon berkat-Mu untuk para peneliti, para ilmuwan di dalam bekerja menemukan obat dan vaksin serta menyempurnakannya. Saya berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi kiranya dapat segera dipercepat dan semua orang boleh menerima vaksin dan boleh menjadi sarana bagi Tuhan untuk mewujudkan pemulihan kehidupan kami. Saya berdoa untuk para pemerintah di mana berada, Bapa berkati di dalam mengambil kebijakan sehingga dapat mengambil kebijakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan menjadi kebaikan bagi umat manusia. Kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja menangani pandemi ini, para relawan, para tenaga medis, perawat, dokter, aparat pemerintah, aparat keamanan, siapapun saja yang bekerja untuk menangani pandemi ini. Bapa berikan kekuatan, Bapa berikan kesehatan, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Demikian juga keluarganya Bapa berkati. Saya berdoa untuk orang-orang yang terpapar pandemi ini, terpapar penyakit ini. Bapa sembuhkan, Bapa pulihkan keluarganya, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya, Bapa berikan penghiburan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terdampak pandemi ini, Bapa berkati, Bapa pulihkan kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam situasi yang sulit ini masih mengalami keadaan yang lebih sulit karena bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, atau apapun saja yang terjadi di negeri ini, ataupun di belahan bumi manapun, kiranya Bapa berkati, sehingga boleh merasakan berkat Bapa dan boleh menyatakan syukurnya kepada Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor ini, Bapa. Bagaimanapun juga kami adalah bagian dari orang-orang yang terdampak pandemi ini. Pulihkan kehidupan kami. Secara ekonomi ada di antara kami yang terdampak. Bahkan beberapa ada yang menderita sakit karena berbagai macam sebab. Ada saudara-saudara yang kehilangan anggota keluarganya karena berbagai macam sebab. Bapa, berikan kesembuhan, Bapa berikan pemulihan, Bapa berikan penghiburan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada waktu bagi kita untuk mengaturkan persembahan karena berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Amsal 19, ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan, mari kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi memuji nama Tuhan.
dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait pertama dan kedua. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita aturkan persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Sorgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami yang kami ambilkan dari berkat-berkat Tuhan yang begitu besar. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan terima, dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Majelis jemaat-Mu yang mengelola persembahan ini, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dan ajar kami sehingga kami dapat mengaturkan persembahan-persembahan kami yang lain, sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini menjadi persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 yang demikian firman-Nya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jele dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jele yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana iman atau percaya kita kepada Tuhan itu membantu menjalani kehidupan kita di dalam berbagai ragam persoalan dan masalah kita. Apakah iman kita membantu? Iman itu adalah sikap percaya seseorang. Nah, jika iman itu adalah sikap percaya, bagaimana mewujudkan iman itu di dalam sebuah tindakan? Saudara, iman yang kita miliki ini adalah karena Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hati seseorang atas tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memandu dan menghidupkan kemampuan seseorang untuk mencapai satu tujuan dengan benar. Nah, tentu di dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam persoalan, dan kiranya dengan iman kita bisa mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Narasi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan 21 ini mengisahkan dua adegan yang bertutur tentang kuasa Tuhan yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pikiran manusia, serta mendorong orang untuk percaya setelah melihat kuasa dan mujizatnya. Mujizat yang pertama itu terjadi
di seberang danau Tiberias di sebuah gunung. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus sejak dari Kapernaum. Mereka terpikat oleh kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Orang itu sebanyak 5.000 orang laki-laki, artinya masih ada anak-anak dan perempuan yang belum dihitung. Jadi lebih dari 5.000 orang. Persoalan kemudian muncul adalah ketika hari sudah sore dan semua orang harus makan. Tapi tempat itu jauh dari orang berjualan makan. Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Ini pertanyaan ujian untuk murid-murid Tuhan Yesus dan khususnya untuk Filipus, untuk menguji hatinya. Di mana bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini? Bukan hanya di mana bisa membeli roti, tetapi juga untuk orang sebanyak ini. Apakah mungkin bisa membelikan roti untuk orang sebanyak itu? Nah, secara matematis, Filipus menjawab, uang 200 dinar tidak akan cukup untuk membeli roti bagi orang yang jumlahnya ribuan itu. Nah, nampaknya Filipus memakai cara berpikir yang praktis, yang mudah untuk memecahkan persoalan kelangkaan makan ini. Di ketiga Injil yang lain disebutkan, ya suruh saja mereka pergi untuk mencari makan. Atau berbeda dengan Andreas, ia menanggapi dengan memperhatikan apa yang ada di sekitarnya untuk dijadikan solusi. Dikatakan adalah seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan yang bisa dijadikan modal. Anak kecil ini memiliki kesadaran dan kerelaan untuk membagikan seluruh bekal makanannya selama sehari itu. Nah, saudara, jika ditemukan ada anak-anak yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan, nah mestinya logikanya tentu ada orang-orang lain. Apakah itu anak-anak, apakah itu perempuan, terlebih lagi laki-laki dewasa yang membawa bekal juga, bahkan lebih banyak daripada anak kecil ini. Tetapi yang tergerak hatinya untuk rela berbagi itu hanya anak kecil ini. Tuhan Yesus memakai momen kebaikan hati anak kecil yang mau berbagi ini menjadi berkat bagi ribuan orang. Tuhan Yesus memberikan kuasa dan berkat-Nya atas makanan itu dan terjadilah mujizat. Karya dan mujizat Tuhan Yesus itu terjadi ketika orang yang mengikutinya memahami serta mau terlibat di dalam penyelenggaraan karya kasih Tuhan. Mujizat Tuhan Yesus terjadi di dalam 2 hal. Yang pertama, hati yang tergerak. Dan kemudian yang kedua, rela mendengar. Tergerak oleh belas kasihan dan rela mendengar firman-Nya. Inspirasi iman anak kecil ini yaitu Tuhan Yesus menggerakkannya untuk berbagi dan mau terlibat di dalam kelangkaan pangan ini. Ini menyadarkan kepada kita bahwa mujizat Tuhan Yesus itu terjadi kalau kita rela terlibat di dalam karya kasih-Nya. Mujizat yang kedua, pengalaman para murid menghadapi angin danau yang bergelora dan Tuhan Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air. Saudara, peristiwa ini bermula dari Tuhan Yesus yang sengaja menghindar dari kerumunan orang banyak karena orang banyak hendak membawa Tuhan Yesus dengan paksa untuk menjadikan Dia sebagai raja mereka. Akhirnya Tuhan Yesus menyingkir ke gunung seorang diri dan hari sudah mulai malam. Para murid memutuskan untuk menyeberang kembali ke Kapernaum tanpa Tuhan Yesus yang sedang menyendiri.
situasi yang dihadapi para murid pada waktu itu adalah hari makin gelap, di tengah danau menghadapi angin kencang, laut bergelora. Karena perasaan lelah yang menunggu Tuhan Yesus. Sayangnya mereka, para murid, sepakat bersama-sama untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, barulah ketika badai menerjang, mereka sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka dari badai itu. Para murid menyadari bahwa Tuhan Yesus mendatangi mereka setelah perahu didayung kira-kira sekitar 2-3 mil. Awalnya para murid menyangka bahwa mereka melihat hantu, sehingga mereka menjadi ketakutan. Perkataan Tuhan Yesus, "Aku ini, jangan takut," membuat para murid menjadi lega. Saudara, sekalipun pada waktu itu Tuhan Yesus secara fisik tidak hadir bersama dengan para murid ketika para murid menghadapi laut yang bergelora, tetapi Tuhan Yesus hadir tepat pada saatnya dan menolong para murid itu ketika mengalami badai di lautan itu. Tuhan Yesus hadir tepat pada saatnya. Para murid memang meninggalkan Tuhan Yesus dengan sengaja. Tetapi kasih dan perhatiannya tepat pada saatnya tidak berubah. Tuhan Yesus memaafkan, bahkan menguatkan para murid di saat ketakutan melanda diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kitab suci dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21 ini memberikan penegasan yang penting kepada kita bahwa Allah itu penuh kasih dan berkuasa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus secara nyata, hadir dan memberikan pertolongan kepada umat yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan. Hadir dan memberikan pertolongan kepada umat yang sedang menghadapi berbagai macam perkara di dalam hidupnya. Mujizat Tuhan Yesus itu terjadi justru karena umat sedang mengalami berbagai ragam kesulitan di dalam kehidupannya. Saudara, Tuhan Yesus mampu melakukan jauh melebihi dari apa yang kita serukan dan kita pikirkan. Itulah sebabnya nama Tuhan pantas dimuliakan. Beriman menjadi syarat untuk mencapai pengalaman kepenuhan akan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Tuhan pun bisa mengalami persoalan di dalam kehidupannya. Bisa mengalami badai persoalan di dalam kehidupannya, termasuk kita masing-masing. Akan tetapi, dengan meyakini cara Tuhan menyelamatkan dan kasih karunia-Nya yang penuh akan membuat kita dapat bermegah di dalam kesulitan hidup kita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam hidup beriman keseharian kita? Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saning bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan iman kami, sehingga kami dapat memilih pengharapan di dalam Engkau. Di tengah segala persoalan yang kami alami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau hadir tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menyerahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah ini, kami serahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rumah ibadah-Mu Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan
Rawat rumah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kecukupan. Melalui kami semua, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Demikian Bapa, seluruh dan doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 258, bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita pada jantung hati kita. Dan bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan unduhlah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus, menyertai kamu semua. Amin.